Hai guys, jumpa lagi. Oke, kali ini aku mau berbagi dua cerita. Nah, semoga cerita ini boleh memberikan inspirasi buat kita, ya, buat kita yang mungkin dalam posisi terpuruk, dalam kondisi lemah, tak berdaya, maupun pada saat kita berada di posisi yang ada di atas, maupun posisi kita yang sedang baik-baik saja. Nah, cerita yang pertama saya akan bercerita bagaimana ada sebuah perusahaan itu memiliki tradisi ya, tradisi yang mengadakan pesta di tutup tahun. Ya, biasa ya kalau tutup tahun itu kan all and new ya. Nah, di dalam tradisi ini perusahaan ini memberikan acara kebersamaan buat seluruh karyawan. Nah, di dalam acara itu ada satu acara yang sangat menarik ya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Setiap karyawan itu diberikan kesempatan untuk mengalami hal yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Apa itu? Yaitu mereka membuat sebuah undian. Nah, undiannya menarik ya. Setiap orang akan mengumpulkan $10. Ya, memang nggak seberapa ya, $10 dalam waktu 1 tahun ya sisa banyak ya untuk uang jajan begitu. Nah, $10 ini ternyata karyawannya ada 300. Berarti kalau terkumpul $3.000. Nah, menariknya ini hanya akan diterima oleh satu orang. Jadi caranya itu begini. Setiap peserta ya, jadi setiap peserta itu akan menulis nama, kemudian nama itu akan dimasukkan ke dalam satu wadah dan nanti ya, setelah semua menulis nama itu eh, bos atau pemilik perusahaan itu akan datang ya karena di acara kebersamaan ini dia akan mengambil satu kertas yang sudah bertuliskan nama itu tadi dan siapapun yang mendapatkan atau nama yang tercantum, nama yang dibacakan itu nanti, mereka adalah pemenangnya. Jadi kalau sekaligus dapat langsung $3.000. Wah, banyak banget ya guys. Nah, kemudian waktu itu pun tiba ya setelah mereka mengadakan jamuan makan malam, sebelum mereka melanjutkan acara ke acara selanjutnya, maka pengundian itu pun tiba. Nah, tapi sebelum undian itu tiba, ada satu karyawan gitu ya, dia bergumul ya pada saat dia akan menuliskan nama yang akan dicantumkannya, di mana dia teringat ada satu karyawan ya OB-nya ya, jadi ini dari tingkat atas sampai tingkat bawah, ada satu anggota karyawan ini di mana keluarganya mengalami eh, bocor jantung. Jadi ada satu yang dialami dan itu membutuhkan dana yang besar. Si karyawan ini, si pemuda ini memikirkan, ya memang 1:100 lah, banding 300 untuk mendapatkan kemungkinan itu. Ya sesuatu yang sangat sulit begitu. Tapi si pemuda karyawan ini, dia dengan bertekad hati ya, dia menuliskan nama daripada si ibu karyawan yang menjadi OB ini. Kemudian nama itu ditulis dan dimasukkanlah ke dalam satu wadah di mana itu semua nama-nama sudah dicantumkan di sana. Hingga pada waktunya pemilihan siapa yang mendapatkan juara di acara tutup dan buka tahun itu. Nah, ketika si pemilik perusahaan mengambil begitu ya, catatannya diambil dan kemudian dibuka, wah, semua orang dari wah siapa yang dapat ini ya, siapa yang dapat, namaku kah begitu ya, atau yang lain. Nah, ternyata waktu diambil disebut namanya, saudara tahu siapa yang mendapatkannya? Iya, benar. Si ibu tadi yang sedang bergumul di mana anaknya mengalami kebocoran jantung. Akhirnya si ibu ini dengan sukacita dan disambut meriah oleh seluruh karyawan kantor yang ada di sana pada waktu itu. Dan mereka ikut senang. Nah, ini menarik ya. Bisa senang dengan orang yang senang.
Ya, bisa merasakan sedih dengan orang yang sedih. Jangan sebaliknya, kita sedih lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain sedih. Nggak gitu ya. Oke. Jadi ibu ini senang dan semua karyawan senang. Dan ibu ini berkata, aduh, terima kasih. Puji Tuhan, masih ada harapan untuk anakku menjalani pemulihan. Wah, semua orang senang, semua orang bertepuk tangan. Akhirnya pesta itu kemudian dilanjutkan. Yang menarik, saudara, si pemuda ini dia memikirkan tentang satu nama kok bisa tembus ya. Itu sungguh hal yang luar biasa. Kemudian dia mendekati satu tempat undian dan dia mulai melihat beberapa nama pengambilan tadi. Dan dia nggak pernah bayangkan, dia nggak pernah pikirkan, dia menjumpai beberapa nama yang sama, yaitu bertuliskan nama si ibu itu tadi. Dia buka nama si ibu, dia buka nama si ibu, dan beberapa kali dia coba namanya sama. Saudara, kalau kita melihat satu peristiwa ini mungkin kita bilang mana mungkin, nggak mungkin, ya. Tapi ini bisa terjadi ya, sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kita di sini bisa belajar apa? Keajaiban, ya. Terkadang tidak harus turun dari atas, turun dari langit, tetapi setiap kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen keajaiban itu. Ya, jadi saya, saudara ya, bisa juga menjadi keajaiban, agen ya, menjadi agen keajaiban bagi orang lain. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua ya, dimulai dari dua orang sahabat sedang jalan-jalan menikmati perjalanan. Di satu tempat dia menemukan ada seorang kakek tua yang sedang berjualan sayur. Sayurnya ya nggak segar lah ya. Sudah mulai kekuningan, agak kuning. Beberapa daun sudah mulai berlubang karena dimakan serangga. Dan sepertinya kakek ini sudah cukup lama menjual dagangannya dan tidak laku. Kemudian salah satu sahabat, salah satu teman ini membeli beberapa ikat sayur ini. Tapi si kakek merasa bahwa nggak enak juga sebenarnya mau menjual sayuran itu karena sayurannya kurang baik. Di tengah kejujurannya dia menyampaikan bahwa ini sebenarnya hasil panen sendiri tapi memang kurang baik hasil. Tapi si sahabat kita ini, kawan kita ini dia tetap membelinya. Dia tetap membelinya dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tidak jauh dari si penjual sayur, sahabat satunya bertanya, "Kenapa kau membeli? Apakah kau akan memakan sayur ini?" Sang sahabat berkata, "Aku tidak akan memakannya karena sebenarnya sayur ini tidak bisa untuk aku beli. Tetapi bisa kau bayangkan siapa yang akan membeli sayur kakek itu tadi?" Si sahabat yang mendengar ini, dia terenyuh hatinya, dan kemudian dia berbalik dan memborong semua sayur yang dijual oleh kakek ini. Dan kakek ini sangat bersukacita sekali karena belum pernah dagangannya selaku dan sehabis itu. Dan ini jadi sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin memang sayur itu tidak bisa dimakan. Tapi di sisi yang lain, kita sedang menolong seseorang yang sedang berada di dalam titik terendah. Ketika kita sedang berada di titik terendah di dalam kehidupan, apa sih yang kita butuhkan? Apa yang kita inginkan? Tentunya pertolongan. Ada karunia di sana. Sebuah keajaiban, bukan? Ketika kita mampu, maka kita menjadi orang yang membuat keajaiban. Dua cerita ini mengajarkan kita bahwa keajaiban itu masih ada. Tidak selalu harus dari atas, tetapi juga bisa dari setiap kita. Ketika engkau diberikan berkat lebih, ketika engkau diberikan kemampuan lebih, ketika engkau memiliki kelebihan-kelebihan di dalam dirimu yang bisa dimanfaatkan menjadi berkat buat orang lain, lakukanlah itu. Karena Tuhan sejatinya memberikan kamu lebih, Tuhan mau memakainya untuk membantu orang lain. Dan orang lain yang sedang membutuhkannya, mereka boleh merasakan
bahwa ada anak-anak Tuhan yang bersedia dipakai menjadi saluran berkatnya. Mari setiap saudara yang hari ini sudah diberkati oleh Tuhan di dalam hidup, marilah kita menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika engkau menerima berkat cukup, bersyukurlah karena engkau diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika engkau diberikan lebih, bolehlah engkau bertanya, kepada siapa Tuhan berkat lebih ini untuk aku bagikan. Pilihan hari ini ada pada kita. Ketika engkau sudah mendengar video ini, engkau akan menyimpannya menjadi koleksi pribadimu, atau engkau juga rindu membagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga terinspirasi untuk hidupnya boleh menjadi berkat. Dengan jari-jarimu, kau boleh membagikan berkat ini. Engkau share kepada orang-orang, sehingga orang boleh terinspirasi untuk mereka juga mau dipakai menjadi saluran berkat dari Tuhan. Engkau tidak akan pernah kekurangan, engkau tidak akan pernah kehabisan ketika engkau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Di dalam Alkitab ada satu cerita, ada satu danau, ya, atau saudara mungkin masih ingat Laut Mati. Kenapa itu bisa dikatakan Laut Mati? Karena di sana tidak ada air yang dapat mengalir keluar. Itu hanya berhenti di sana. Sehingga tidak bisa tersalurkan kadar garam yang tinggi. Dan akhirnya laut itu tidak bisa dihidupi. Kenapa? Karena tidak ada disalurkan. Tidak ada penyaluran di sana. Demikian juga ketika Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan mau kita boleh menjadi saluran berkat. Seperti keran, ketika dibuka air akan terus mengalir walaupun seberapa banyak dia keluarkan, air akan tetap terus mengalir. Kalau hari ini saudara diberkati, biar saudara juga boleh menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.